Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah, mahasiswa PPG dalam jabatan Ikip Sidoarjo tahun 2023. Kali ini saya akan menampilkan pembelajaran terkait dengan pembelajaran IPAS dengan materi sifat-sifat cahaya guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sikap anak soleh, sikap ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa dimulai. Siapa yang hari ini hadir? Hadir semua, Pak. Siap ya. Hari ini kita mulai belajar. Ya, mudah-mudahan kamu semangat. Ya. Hadir semua, alhamdulillah ya. Sehat. Ya. Jangan sampai nggak hadir, karena kalau nggak hadir kita rugi. Ya. Yang bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya. Siap belajar dengan baik? Ya. Anak pintar? Yes. Terima kasih. Berarti semangatnya. Sudah siap kita belajar ya. Ini kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita ya, biar tambah semangat kita belajarnya ya. Kita
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya, sebelum dilanjut pelajaran ini, apa sih yang akan kita harapkan setelah kamu mempelajari hal ini? Ya, sekarang kita bacakan dulu apa namanya tujuan yang akan dicapai setelah kamu belajar hari ini. A. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan percobaan peserta didik dapat mengumpulkan sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. 2. Melalui kegiatan kerja kelompok peserta didik dapat membuat laporan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. 3. Melalui tanya jawab peserta didik dapat menemukan informasi baru yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar. 4. Melalui penugasan peserta didik dapat menentukan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan, menggunakan bahasa sendiri dengan baik. Ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas pembelajaran yang baru kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin. Kita tentang cahaya hari ini. Kita akan belajar tentang cahaya. Ya. Apa itu sih cahaya? Ada yang tahu itu cahaya apa? Cahaya itu lampu. Cahaya itu lampu. Yang lain? Matahari. Cahaya itu matahari. Tuh, nanti kita boleh tonton video ini ya. Nah, lihat dulu video ini. Kita akan belajar tentang cahaya. Silakan kamu perhatikan ya. Halo anak-anak Putri D semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini kita telah memasuki materi baru yaitu materi tema 5 mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Nah anak-anak, di video kali ini adapun tujuan pelajaran kita yaitu siswa diharapkan mampu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat cahaya, Putri D akan menjelaskan apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya, anak-anak. Sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi, contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, api, senter, dan lain sebagainya. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan juga senter itu merupakan contoh sumber cahaya buatan. Selain matahari, lampu, api, dan senter, juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari
Nah, jadi itu adalah contoh sumber cahaya. Materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Bu 3D berikut ini. Oke anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus anak-anak. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus anak-anak. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan putri di berikut ini. Cobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Jadi pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal anak-anak. Kemudian pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil seperti ini anak-anak. Nah, lubangnya ini dan sudah kita lubangi, kita susun sedemikian rupa seperti tampak pada gambar. Nah, setelah itu kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Nah, kemudian kita amati dari bagian ujung sini anak-anak. Apakah yang terjadi ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus? Maka cahaya lilin ini dapat terlihat dengan jelas anak-anak. Namun sebaliknya, apabila posisi ketiga lubang ini tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini tidak tampak anak-anak. Maka dapat kita simpulkan, cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, dengan adanya percobaan ini, membuktikan bahwa memang benar sifat dari cahaya yaitu merambat lurus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus itu yaitu dapat dibuktikan dari cahaya lampu senter anak-anak. Nah, ketika kita nyalakan akan merambat lurus seperti pada gambar. Kemudian contoh kedua itu ada pada cahaya matahari ke bumi. Nah, sinar matahari itu ke bumi tampak seperti garis lurus anak-anak yang bisa kalian lihat pada gambar ini. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pada cahaya lampu mobil. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya, memang benar bahwa cahaya tersebut merambat lurus. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kalian menyalakan senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat terus bening. Kemudian contoh berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kita letakkan. Dan itu artinya cahaya dapat menembus bening. Beda halnya jika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap. Contohnya seperti berikut. Ketika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap, maka cahaya tersebut tidak akan bisa menembus benda gelap tersebut, sehingga cahaya senter ini tidak bisa tembus ke belakang benda gelap tersebut, hanya bisa sampai pada permukaan benda gelap ini ya. Jadi ketika kalian mengarahkan senter ke batu, maka cahaya senter itu tidak dapat menembus batu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening dan sulit untuk menembus benda gelap. Nah, jadi itu sifat cahaya yang kedua. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, bisa kita buktikan melalui percobaan berikut ini. Siapkan sebuah senter dan cermin berkarat, kemudian nyalakan senter ini dan arahkan cahayanya ke cermin ini. Maka cahaya yang kita arahkan ke cermin ini akan memantul ke benda yang lain. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang lainnya. Jadi, ketika kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin tersebut
Artinya bahwa sifat cahaya juga dapat dimantulkan. Nah, kemudian pemantulan cahaya bisa kita bedakan menjadi beberapa jenis. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pemantulan cahaya. Jenis pemantulan cahaya itu dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan juga pemantulan kapur. Nah, apakah yang dimaksud dengan pemantulan baur? Jadi, pemantulan baur itu merupakan pemantulan yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah pemantulan cahaya pada benda yang bergelombang. Jadi, permukaan itu adalah halus, permukaan benda ini bergelombang. Jadi, pemantulan seperti ini kita sebut sebagai pemantulan baur. Kemudian jenis pemantulan yang kedua yaitu adalah kapur. Pemantulan kapur ini terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda licin dan membulat seperti cermin. Nah, jadi ini adalah permukaan benda yang datar. Sehingga pemantulan terjadi pada benda seperti ini kita sebut sebagai pemantulan kapur. Jadi itu perbedaan pemantulan baur dan pemantulan kapur. Kemudian selanjutnya, sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, itu kita bisa menggunakan sebuah gelas yang diisi air, kemudian kita masukkan pensil ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi dari gambar bisa kita perhatikan anak-anak. Bahwasanya pensil yang kita celupkan ke dalam air itu tampak patah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi sebagian pensil yang kita masukkan ke air itu terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup ini mengalami pembiasan atau pembelahan cahaya, sehingga pensil ini tampak patah. Namun sebenarnya pensil ini tidak patah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya yang melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Jadi cahaya yang melalui dua medium berbeda ini, yaitu medium cair dan juga medium padat, itu akan dibiaskan. Sehingga pensil ini tampak seperti patah, namun sebenarnya pensil ini tidak patah. Nah, jadi peristiwa ini atau percobaan ini membuktikan bahwa cahaya tersebut dapat dibiaskan atau dibelokkan. Udah bisa dipahami? Sedikit ya, ada gambaran. Nanti lebih jelasnya nanti kita akan berbentuk percobaan nanti ya. Kita dicobakan lagi apa yang tadi kita lihat. Sekarang kita nanti akan cobakan. Ya. Tapi sebelumnya pada pembelajaran hari ini kita akan ada dua pembelajaran kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam dan IPS ya. IPS tentang sejarah tentang kerajaan yang ada di Indonesia ya. Untuk pembelajaran IPS nanti setelah kamu mengisi percobaan ini, nanti kita lanjut pada pembelajaran IPS ya. Tapi kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak masalah ini dulu? Silakan yang mau ditanyakan. Kalau sinar matahari tertutup awan, kenapa bumi menjadi gelap? Gitu ya pertanyaan saya. Ada yang bisa jawab? Karena sinar matahari tidak bisa tembus ke bumi karena terhalang oleh awan. Karena sinar matahari tidak bisa tembus ke bumi karena tertutup awan. Betul ya? Karena sinar matahari kalau tertutup awan jadi maka jadi gelap. Ya, bagus. Semangat. Bukan percobaan ya. Yang kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kamu akan dikasih tugas untuk mengisi buku kerja percobaan nantinya ya. Silakan nanti kalau dari bentuk kelompok kita bagi tugas masing-masing ya untuk melakukan percobaan ini ya. Fokus ya. Siap. Sekarang Bapak akan kasih
untuk percobaan. Nanti kamu akan melakukan percobaan, ntar hasilnya diisi di sini ya. Nah, hasilnya diisi. Silakan masing-masing kelompok untuk bekerja sama. Ya, ketua kelompoknya silakan. Ini. Ya. Kapan lilinnya dinyalakan ya? Nyalakan lilinnya ya. Nah, nyala ya. Pak, silakan kamu perawat. Ya, satu. Bisa dilihat saya. Ya, kalau udah lihat bisa, silakan temennya. Ya, silakan. Ya. Enter ini ya, gelas bening. Apa yang terjadi nantinya ya? Nah, gelas bening ini. Terus. Ya, dekatan. Ya. Tembus ke sana. Kayaknya. Tembus. Ya. Semuanya bisa dilihat ya. Sekarang kita ganti dengan benda yang gelap. Kira-kira kayaknya tembus ke sana. Ya, ya. Sekarang kita lanjut percobaan yang ketiga. Ya. Ini lampu senter ini cahayanya akan diarahkan ke kaca ini ya. Nah, kira-kira cahaya ini bisa terbit apa gimana? Apa yang akan terjadi nantinya ya kalau sinar kaca ini diarahkan ke kaca ini? Siapa yang satu yang enterin? Silakan. Ya. Kayaknya memantul ya. Kayaknya memantul ya. Ya. Kemudian kita lanjut percobaan yang ketiga. Gelas ini kita isi air ya. Gelas ini kita isi air. Ya. Air. Kemudian masukkan pensil. Silakan diamati apa yang terjadi. Nah, silakan diamati dengan dekat. Amati dengan baik. Bengkok, Pak. Ya, bengkok. Nah, Pensilnya kandungan gelap, Pak. ya. Bengkok, Pak. Bengkok. Ya, semua melakukan percobaan. Ya, silakan kamu masing-masing kelompok isi tugasnya. Ya. Nah, nanti satu kelompok atau setiap kelompok kita bisa mempresentasikan ya di depan sini hasil dari percobaan yang kamu lakukan hari ini ya. Silakan duduk kembali. Itu aja bicara dulu. Posisi center dalam satu garis lurus. Kira-kira cahaya gimana? Dalam satu garis lurus cahaya tidak terpantul atau terpantul. Dalam satu garis lurus itu kan tadi yang kamu program itu. Silakan. Ya. Bicarain aja di kamera nanti. Jadi kotak ini ya tidak terpantul atau terpantul.
Sekarang hasil yang kalian dapatkan, siapa yang berani mempresentasikan di sini satu kelompok. Jadi cukup dibacakan aja hasilnya ya, cukup dibacakan hasilnya. Sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Puspita dari kelompok B. Hasil percobaan pertama. Posisi senter satu dalam satu garis lurus terpantul, dua dalam satu garis tidak lurus tidak terpantul. Percobaan dua. Satu gelas bening tembus, dua gelas berwarna gelap tidak tembus. Percobaan tiga. Satu senter yang diarahkan di cermin pertama dan kedua yang sedang berhadapan terpantul, dua senter yang diarahkan di belakang cermin tidak terpantul. Percobaan 4. Satu pensil yang diletakkan di dalam gelas terpantul, pipet yang diletakkan di dalam gelas tidak terpantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syurahayani dari kelompok A. Coba hasil percobaan kelompok A. Posisi senter satu dalam satu garis tidak terpantul, dua dalam satu garis tidak lurus terpantul. Percobaan kedua. Gelas bening tembus, dua gelas berwarna gelap tidak tembus. Percobaan ketiga. Satu senter yang diarahkan di cermin pertama dan kedua yang sedang berhadapan terpantul, dua senter yang diarahkan di belakang cermin tidak terpantul. Percobaan keempat. Satu pensil yang diletakkan di dalam gelas terpantul, dua pipet yang diletakkan di dalam gelas tidak terpantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Semangat. Anak pintar. Jadi hebat nih ya, kamu udah melakukan percobaan, kemudian bisa mempresentasikan hasil kamu di depan kelas ya. Bagus ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan cahaya ini memiliki berbagai sifat ya. Sifat cahaya yang pertama, cahaya itu akan memantul secara lurus ya, lurus. Bisa lihat tadi kita dalam percobaan ya, kalau kita letakkan di ujung lubang yang paling ujung, kita lihat di lubang yang paling ujung juga, itu akan kelihatan cahaya. Berarti tandanya cahaya itu lurus ya, lurus ya. Kemudian yang kedua, cahaya itu, sifat cahaya itu yang kedua apa kira-kira? Dapat dipantulkan ya, dapat dipantulkan ya. Kalau cahaya menembus benda bening, maka cahaya itu bisa dipantulkan ya. Kemudian yang ketiga, cahaya itu bisa menembus benda bening.
bisa menembus benda ini, ya. Bisa menembus benda ini. Apapun itu bendanya ketika terkena sinar matahari pasti sinar matahari akan tembus, cahaya akan tembus, ya. Sinar akan tembus melalui benda ini. Kemudian cahaya itu bisa dibiaskan, ya, bisa dibiaskan ketika ada perpaduan dua benda, ya, yang dilewati oleh cahaya, ya, maka cahaya bisa dibiaskan. Tadi contohnya dalam gelas kita masukkan pensil itu kelihatan patah, ya, itu berarti tandanya cahaya itu dibiaskan, ya, seolah-olah pensil itu patah, ya. Nanti silakan kamu kerjakan di rumah, ya. Ini tugas, silakan kerjakan di rumah. Berarti besok silakan dikumpulkan hasilnya, ya. Cukup? Nanti kita tutup dengan doa, ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan mungkin bisa menjadi pembelajaran nanti ketika kita berada di suatu alam lain, gitu ya, alam yang berbeda di luar sana, ya, bisa kita manfaatkan, ya. Silakan tutup kita dengan doa.